Selamat datang di video School Pintar Integration untuk memenuhi tugas jaringan komunikasi 2. Wireless adalah teknologi komunikasi tanpa kabel yang menggunakan gelombang radio untuk bertukar data. Artinya, kita tidak lagi membutuhkan kabel fisik untuk bisa terhubung ke jaringan atau internet. Ada 3 prinsip dasar dari teknologi wireless. Yang pertama, tanpa kabel fisik. Ini menghilangkan kebutuhan akan kabel LAN. Kedua, udara berfungsi sebagai media transmisi atau jalur perantara sinyal data. Dan ketiga, teknologi ini sangat fleksibel karena memungkinkan perangkat tetap terhubung meski dari jarak jauh selama masih dalam jangkauan sinyal. Cara kerjanya pun cukup sederhana. Perangkat seperti laptop atau smartphone akan mengirimkan sinyal radio, kemudian sinyal ini akan ditangkap oleh access point atau router. Setelah itu, data akan dikirim ke internet melalui router atau server lokal. Dan perangkat penerima akan menerima serta menginterpretasi data tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis wireless. Yang pertama adalah Wi-Fi. Wi-Fi adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti smartphone, laptop, dan tablet untuk terhubung ke internet. Kemudian yang kedua adalah Bluetooth. Bluetooth itu sendiri adalah teknologi komunikasi jarak pendek atau short range untuk menghubungkan perangkat secara langsung satu sama lain tanpa daya internet ataupun router. Biasanya digunakan untuk transfer data kecil. Kemudian yang ketiga adalah LoRaWAN. LoRaWAN adalah protokol jaringan untuk komunikasi jarak jauh, bisa sampai beberapa kilometer, dengan penggunaan daya rendah, terutama untuk perangkat Internet of Things (IoT) seperti sensor. LoRaWAN ideal untuk menghubungkan beberapa perangkat kecil dengan kebutuhan bandwidth rendah di area luas. Kemudian yang keempat adalah Zigbee. Zigbee adalah protokol komunikasi nirkabel berdaya rendah dan memiliki jarak yang pendek. Biasanya digunakan untuk aplikasi otomasi rumah seperti smart light, alarm, atau termostat. Kemudian yang kelima adalah jaringan seluler. Nah, untuk jaringan seluler sendiri itu adalah sistem komunikasi yang memungkinkan komunikasi suara, SMS, dan data melalui sinyal radio dari menara BTS ke perangkat mobile. Ada beberapa generasi jaringan seluler. Kemudian yang terakhir adalah internet satelit. Untuk internet satelit sendiri adalah koneksi internet yang dikirimkan melalui satelit yang mengorbit mengelilingi bumi. Ini memungkinkan akses internet di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh kabel ataupun menara seluler. Konsep wireless dalam School Pintar. Teknologi wireless memungkinkan untuk pertukaran data tanpa kabel melalui gelombang radio, sangat penting dalam menciptakan ekosistem digital di lingkungan sekolah. Hal ini bisa melalui contohnya jangkauan Wi-Fi seluruh sekolah atau adanya kode barcode ya, ataupun sekarang namanya QRIS untuk bisa menggunakan kehadiran digital. Kemudian adanya CCTV wireless keamanan. Kemudian lampu otomatis juga bisa menggunakan sistem wireless, IoT sensor pada suhu kelas, dan IP speaker yang biasa digunakan untuk pengumuman. Kemudian untuk struktur sekolah sendiri diasumsikan memiliki yang pertama satu gedung utama dengan 10 ruang kelas, kemudian satu ruang guru, satu aula serbaguna, dan satu server pusat. Selanjutnya, pemampatan dan penerapan wireless di School Pintar. Wireless digunakan untuk menyediakan internet bagi siswa dan guru melalui access point atau AP di tiap koridor. Absensi otomatis melalui sistem RFID atau scan QR di setiap pintu masuk. Pemantauan CCTV IP kamera dengan jaringan wireless. Sistem pengumuman otomatis melalui IP speaker.
monitoring kondisi lingkungan, suhu kelembapan di tiap kelas. Selanjutnya ada layout gambar jaringan. Bisa dilihat route internet fiber atau satelit didistribusikan ke beberapa akses point. Yang pertama itu ada AP1, ruang kelas 1 sampai 5 itu dilengkapi dengan RFID atau QR scanner. Yang kedua itu AP2 di kelas 6 sampai 10 itu dilengkapi dengan CCTV. Yang ketiga ada AP3 aula dan koridor. Itu AP3 aula dan sekolah menggunakan IP speaker untuk pengumuman. Dan yang keempat AP4 koridor dan aula itu dilengkapi sensor suhu untuk monitoring. Semua akses point terhubung ke server lokal, yaitu ada di ruang guru untuk mengelola absensi, monitoring, dan jaringan internal. Selanjutnya adalah topologi yang digunakan, yakni topologi jaringan star, di mana terdapat router pusat menjadi penghubung utama jaringan. Switch menghubungkan perangkat berkabel seperti laptop dan server, dan juga menghubungkan 4 akses point yang menyediakan koneksi Wi-Fi, yang dimana pula masing-masing 4 akses point ini juga menghubungkan perangkat internet on thing secara nirkabel. Terdapat lampu pintar, monitor kelembapan, smartphone, speaker pintar, dan webcam pintar. Kemudian untuk komunikasinya, router mengatur aliran data antar semua perangkat. Koneksi eksternalnya, router berpotensi menghubungkan jaringan ini ke internet. Selanjutnya, server yang terhubung ke switch melalui kabel berfungsi sebagai pusat penyimpanan data aplikasi atau layanan jaringan lainnya untuk perangkat di jaringan lokal. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat dan media. Yang pertama itu ada perangkat keras. Perangkat keras ini terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama adalah WiFi 6 atau biasa disebutnya Ubiquiti UniFi. Ini digunakan untuk konektivitas nirkabel yang andal dan terpusat, cocok untuk lingkungan dengan banyak pengguna. Yang kedua ada RFID atau QR scanner. Perangkat ini biasanya untuk memindai mengidentifikasi otomatis, digunakan untuk keperluan absensi, akses kontrol, dan manajemen aset. Yang ketiga ada CCTV wireless atau Hikvision. Ini adalah kamera pengawas dengan koneksi nirkabel, populer karena fitur lengkap dan integrasi mudah. Yang keempat ada IP speaker atau cyber data. Speaker berbasis jaringan andal untuk komunikasi berbasis VoV atau Voice over IP seperti pengumuman sekolah. Yang kelima ada sensor suhu atau kelembapan atau biasa disebut Sensirion atau Xiaomi Aqara. Ini untuk pemantauan kondisi lingkungan secara real time, mudah digunakan dan terintegrasi ke sistem IoT. Yang keenam ada server lokal atau Dell PowerEdge atau HVE Frolion, digunakan sebagai pusat penyimpanan dan pemrosesan data, pilihan yang andal untuk penggunaan institusi. Yang ketujuh ada laptop atau tablet. Ini seperti Chromebook atau Apple iPad. Ini digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Chromebook dikenal terjangkau dan mudah dikelola, sementara iPad unggul dari sistem ekosistem dan keintuitifan. Yang kedua ada media transmisi dan perangkat lunak. Media transmisi ini terbagi menjadi beberapa
beberapa perangkat, yaitu yang pertama ada dari media transmisinya ada Wi-Fi 6. Ini teknologi nirkabel terbaru dengan kecepatan dan efisiensi lebih baik. Yang kedua ada LoRaWAN, digunakan untuk transmisi data jarak jauh dan hemat daya. Ideal untuk sensor IoT, kombinasi antara sensor Sensirion dan gateway dari REK Wireless atau The Things Industries. Yang ketiga ada Ethernet, kabel CAT atau 5E atau 6 sebagai koneksi kabel standar untuk stabilan jaringan. Ada juga dari perangkat lunak, itu LMS atau kepanjangan dari atau singkatan dari Learning Management System atau Moodle. Platform pembelajaran digital, fleksibel dan open source. Ada juga ini yang kedua adalah monitoring atau Node-RED dan Grafana. Node-RED untuk integrasi sensor dan perangkat IoT. Grafana untuk visualisasi data secara real time. Dan yang ketiga ada absensi atau keeper, sistem absensi yang dirancang khusus untuk sekolah, mendukung integrasi dengan perangkat seperti scanner. Baik, selanjutnya untuk estimasi biaya, di mana di sini yang pertama adalah biaya internet. Untuk biaya internet fiber berkisar dari 500.000 hingga 1 juta per bulan. Kemudian untuk Starlink, apabila tidak ada fiber, maka 750.000 per bulan dengan adanya biaya penambahan perangkat awal sebesar 7.500.000. Kemudian lanjut ke biaya perangkat keras. Kita akan memerlukan router dan 4 akses point Wi-Fi. Jadi harganya adalah 1.500.000 dengan totalnya 6 juta. Kalau untuk sistem RFID dan QR scanner, kita membeli 2. Apabila kita kategorikan satunya 2 juta, maka totalnya 4 juta. Kemudian kamera CCTV IP wireless, itu harganya 1 juta per unitnya. Dikali 10.000 sama dengan 10 juta. IP speaker itu 1.500.000 per unit. Kita kalikan 4 menjadi 6 juta. Kemudian untuk sensor suhu 500.000 per unit dikali 10, karena kita total kelasnya diasumsikan 10 kelas menjadi 5 juta. Tenas tautannya 7 juta. Jadi kalau semua diambil, budgeting pertamanya adalah sekitar untuk implementasi, backup, maintenance itu sekitar 56.300.000 untuk tahun pertama, dan tahun berikutnya adalah cukup 7-9 juta per tahun untuk maintenance dan internet. Sebagai kesimpulan, wireless memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia pendidikan. Pertama, dalam pembelajaran digital, koneksi Wi-Fi yang sangat kuat mendukung akses ke berbagai sumber daya online. Yang kedua, dalam aspek keamanan Internet of Things, teknologi ini memungkinkan pengawasan dan perlindungan secara nirkabel. Yang ketiga, kenyamanan dan fleksibilitasnya membuat konektivitas jadi lebih praktis karena tanpa kabel. Keempat, dari sisi efisiensi, absensi digital jadi lebih cepat dan praktis. Kelima, teknologi wireless ini menjadi fondasi penting dalam menghadapi era 5.0 terutama dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir, ada peluang besar untuk pengembangan lanjutan terutama dalam mengintegrasikan perangkat dan aplikasi pintar di masa depan. Demikian dari kami, terima kasih.